Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya Sugino MTH, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Sidomukti, bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara dalam acara Suluh Suara Penyuluh Kota Salatiga, di mana Suluh adalah merupakan hasil kerjasama antara penyelenggara Bimas Kristen, Kementerian Agama Kota Salatiga, dengan Radio Betani FM. Sebelum bersama-sama kita menerima Suluh, marilah kita berdoa minta bimbingan pada Tuhan, sehingga Suluh pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami, sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami masih bisa melihat indahnya dunia. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan, masih memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Engkau mampukan kami Tuhan untuk kami menjalankan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah keluarga yang bersatu dan berdemokrasi. Terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Dan yang menjadi nat kita adalah ayat 31 sampai dengan 32. Saya hanya akan membacakan natnya saja. Selebihnya silakan saudara-saudara yang terkasih membaca secara mandiri. Demikianlah firman Tuhan. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara terkasih, jika kita melihat kehidupan berkeluarga sekarang ini, kita banyak melihat banyak keluarga yang mengalami perpecahan. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak harmonis. Maka tidak mengherankan jika banyak keluarga yang mengalami perceraian. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Hal itu juga menimpa kepada keluarga-keluarga Kristen. Dan melalui perikop ini, ada suatu contoh yang sangat luar biasa. Ada suatu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga Kristen. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan pada waktu itu. Ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari,
si bungsu meminta hak warisnya kepada bapaknya. Jika kita bandingkan dalam budaya kita, jika orang tua kita masih hidup, ada anak yang meminta hak warisnya, itu adalah sesuatu yang sangat takut. Tetapi dalam perikop ini, si bungsu itu tetap meminta hak warisnya kepada bapaknya. Dan bapaknya memberikan sebagian hartanya untuk si bungsu. Lalu si bungsu menjual hak warisnya itu, dan akhirnya dia pergi jauh ke negeri yang sangat jauh. Di sana ia berpesta pora, dia memboroskan hartanya, sehingga akhirnya dia jatuh miskin, mengalami kemelaratan karena hartanya habis. Hal ini diperparah di negeri tempat dia merantau, itu sedang dilanda bencana kelaparan. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan si bungsu di tanah rantau pada waktu itu. Dia hidup sangat berkekurangan. Karena hidup berkekurangan, akhirnya si bungsu bekerja pada seorang majikan. Dan oleh majikannya, dia diberikan tugas untuk menjaga babinya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata majikannya kurang memperhatikan kebutuhan dari si bungsu. Si bungsu tetap kelaparan. Dia berusaha untuk mengisi perutnya, mencari makan, dan dia ingin memakan makanan babi itu untuk mengisi perutnya. Tetapi tidak seorang pun yang mau memberikannya. Pada titik inilah si bungsu teringat kepada bapaknya. Bapaknya mempunyai banyak orang upahan. Bapaknya mempunyai banyak hamba, tetapi tidak pernah berkekurangan, bahkan berkelimpahan. Dan dia lalu memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Walaupun dia berkecamuk di dalam hatinya, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah karena sudah menghabiskan harta dari bapaknya. Tetapi keputusannya sudah bulat. Dia ingin pulang kepada bapaknya. Dan sesampainya di rumah bapaknya, apa yang dilakukan oleh bapaknya pada waktu itu? Dia menyambut anaknya itu dengan penuh sukacita. Dia memeluknya, dia menciumnya, dan dia memerintahkan pada hambanya untuk memakaikan jubah terbaik pada si bungsu, memakaikan sepatu pada kakinya, mengenakan cincin pada jarinya. Tidak itu saja, bapaknya memerintahkan pada hambanya untuk menyembelih lembu yang tangguh. Ada pesta di tempat bapaknya pada waktu itu, karena bapaknya merasa bersyukur karena anaknya yang mati sudah bangkit kembali, anaknya yang hilang sudah didapat kembali. Di tengah-tengah pesta itu, pulanglah si sulung. Dia bertanya-tanya, ada apa yang terjadi di rumah bapaknya, sehingga ada pesta di situ. Dia bertanya kepada hamba bapaknya, apa gerangan yang terjadi? Dan hamba itu menjawab bahwa adiknya itu sudah kembali. Bapaknya mengadakan pesta
sebagai rasa syukur, sebagai rasa sukacita karena anaknya sudah kembali. Rupanya ini membuat si sulung menjadi marah. Dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan kepada bapaknya. Dia merasa tidak pernah meminta apapun kepada bapaknya. Dia merasa sudah berbakti kepada bapaknya. Tetapi bapaknya tidak pernah memberikan sesuatu yang istimewa seperti yang diterima oleh si bungsu. Melihat anaknya, si sulung itu marah. Bapaknya menenangkan anaknya itu. Di dalam ayat 31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini jelas menjadi sesuatu yang sangat menyejukkan bagi si sulung. Karena ternyata bapaknya berlaku adil. Tidak hanya si bungsu yang menerima hak waris itu, tetapi si sulung juga menerimanya. Lebih lanjut dalam ayat 32, bapaknya mengajak si sulung itu untuk bergembira, untuk bersukacita, karena adiknya yang mati itu sudah kembali, sudah bangkit kembali. Adiknya yang sudah hilang itu didapat kembali. Bapaknya mengajak si sulung untuk bersama-sama merasakan sukacita. Dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara, kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga. Saya mencatat ada 3 hal yang patut kita perhatikan dan patut untuk kita laksanakan di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, Bapa dalam perumpamaan ini, dia bersikap demokratis. Mengapa Bapa bersikap demokratis? Karena di mana di setiap anggota keluarganya dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Saya ulangi, Bapa adalah seorang yang sangat demokratis, di mana dia memberikan kesempatan pada setiap anggota keluarga dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Jelas ini terlihat di dalam ayat 12, di mana si bungsu meminta hak waris, bapaknya memberikan kepada si bungsu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapa dalam perumpamaan ini adalah seorang yang pemaaf, seorang yang pengampun, seorang yang belas kasihan. Kalau kita melihat di dalam ayat 20, itu sangat jelas. Bapa memberikan belas kasihan kepada si bungsu, walaupun si bungsu sudah menghabiskan harta warisnya. Lalu yang ketiga, Bapa dalam perumpamaan ini, Bapa yang bersikap adil terhadap anak-anaknya. Bersikap adil terhadap anak-anaknya artinya bahwa tidak hanya si bungsu saja yang menerima hak waris, tetapi si sulung di dalam ayat 31 juga menerima hak waris yang sama. 3 hal inilah yang diberikan oleh Bapa bagi keluarganya. Maka tidak mengherankan jika keluarga Bapa dalam perumpamaan ini bisa kembali bersatu karena Bapa mampu bersikap secara demokratis terhadap
anak-anaknya. Melalui kesempatan ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bapa kepada anak-anaknya. Kita terapkan di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak tercerai-berai, sehingga keluarga kita tidak mengalami perpecahan, sehingga keluarga kita tidak mengalami perceraian. Kita harus bersikap demokratis di dalam kehidupan keluarga. Bapa memahami hak dan kewajibannya. Istri memahami hak dan kewajibannya. Anak-anak juga memahami hak dan kewajibannya. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bersatu. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan ini. Engkau mengingatkan kami agar kami bisa bersikap demokratis terhadap keluarga kami. Sehingga keluarga kami, Tuhan, menjadi keluarga yang bersatu, yang tidak tercerai-berai, yang tidak terpecah-pecah. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, untuk menjadi berkat bagi anak-anak kami. Dan mampukan kami, Tuhan, untuk menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lain di luar keluarga kami. Pada kesempatan ini pula, Tuhan, kami menghaturkan syahwat kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di bangsa Indonesia, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan Yesus selalu membimbing, selalu menuntun mereka, sehingga kebijakan yang mereka tetapkan hanya dari kehendak-Mu saja. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kami juga teringat, Tuhan, untuk saudara kami dimanapun berada, khususnya saudara kami yang saat ini hidup di daerah konflik, di daerah bencana. Tuhan Yesus cukupkan segala kebutuhan mereka, dan pakailah mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan ini pula, Tuhan, kami juga berdoa untuk Radio Betani FM yang menjadi mitra kami. Tuhan Yesus selalu berkati radio ini, Tuhan. Engkau berkati peralatan yang digunakan. Engkau berkati penyiar. Engkau berkati pengelola radio ini, Tuhan. Sehingga radio ini tetap eksis menjadi corong kebenaran, khususnya di kota Salatiga. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Dimas Kristen Kota Salatiga. Tuhan Yesus juga selalu menyertai kami. Engkau mampukan kami dalam menjalankan tugas penyuluhan kami. Engkau juga mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi kota kami, Salatiga. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku bagian dari Kementerian Agama Kota Salatiga mengajak kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena sampai dengan saat ini, pandemi itu belum berakhir. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita pola hidup 5M, yaitu yang pertama,
memakai masker dengan baik dan benar. Lalu yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang keempat, menjauhi keramaian dan kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas di tempat umum. Artinya bahwa kita beraktivitas di tempat umum hanya untuk hal-hal yang penting atau urgen saja. Di samping 5M, yang tak kalah penting juga adalah vaksinasi. Karena melalui vaksinasi, kekebalan kelompok itu akan segera terwujud. Dan tak lupa kita juga harus berdoa. Kita harus meminta kepada Tuhan dengan tak putus-putusnya agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Kami yakin dengan peran serta kita semua, pandemi COVID-19 ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.